Anda mengalami sebuah pencobaan, kenapa diizinkan? Jangan marah sama Tuhan. Anda harusnya curiga di balik pencobaan itu ada blessedness. Judulnya berkat di balik pencobaan. Langsung kita buka surat Yakobus pasal yang pertama. Tadi 8 ayat sudah, sekarang kita langsung ke ayat 9. Di Alkitab kita ada tajuknya begini, keadaan rendah dan keadaan kaya. Kita mulai dengan ini, ambil catatan, sebab ada banyak rema yang akan turun dari meja sorga. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya. Dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berhenti sampai di sana, saya jelaskan dulu 2 ayat. 3 tepatnya, 9-11. Berkat di balik pencobaan. Sebelum kita bicara tentang pencobaan dan berkat di dalamnya, mari kita definisikan dulu apa itu berkat. Ternyata orang miskin dan orang kaya, asal berkenan pada Allah, dua-dua adalah golongan yang diberkati oleh Kristus. Ternyata berkat itu bukan materi. Salah kita kalau kita mengukur diri sendiri dengan berkat jasmani. Di ayat ini malah justru diperingatkan orang kaya dulu, karena orang kaya lebih susah masuk kerajaan sorga. Ini bukan berarti bahwa Alkitab atau Kristus itu menentang orang berduit. Karena kerajaan Allah bukan komunis. Tapi kerajaan Allah juga bukan kapitalis. Kerajaan Allah tidak mementingkan orang kaya dan tidak memanjakan orang miskin. Kerajaan Allah adalah bagi orang yang berkenan, kaya atau miskin. Tapi orang kaya diperingatkan dulu karena orang kaya itu godaannya lebih besar, pencobaannya lebih banyak. Orang kaya bisa diculik, karena ada ransom atau uang pengganti. Tapi orang miskin nggak ada ancaman. Takut apa? Nothing tulus hari ini. Jadi orang kaya itu lebih susah memang. Karena itu pertama-tama sebelum saya jelaskan ayat per ayat, janganlah bercita-cita jadi orang kaya. Loh, Pastor Philip ngomong begini, enak karena Pastor Philip sudah berkecukupan. Siapa bilang? Jangan punya kebiasaan buruk untuk membanding-bandingkan. Setiap kita itu punya kebutuhan. Setiap kita bukan hanya punya keperluan emosi, batinia, dan rohania. Kita semua juga punya kebutuhan jasmani. Minimal setiap kita punya keinginan yang belum terpenuhi. Nggak boleh kita lihat gunung di atas dan berkata, enak dia. Dan nggak boleh kita yang di atas melihat ke bawah, aku punya segalanya. Ingatlah, nggak ada seorang pun di dunia ini punya segala sesuatu. Jangan bercita-cita jadi orang kaya itu maksudnya. Bukan berarti kita tidak investasi, menabung, atau kita punya ambisi untuk berhasil, asal ambisi itu sehat. Asal seimbang hidup kita. Jangan bercita-cita jadi orang kaya, bercita-citalah jadi orang yang berkenan pada Allah, baik kaya atau sekarang kondisinya miskin. Apapun keadaan jasmanimu, milikilah goal tertinggi menjadi orang yang taat pada Kristus. Itu lebih mulia daripada sekedar mengukur dirimu dengan berapa duit yang Anda miliki di akun bank saudara. Jangan bercita-cita jadi orang kaya, tapi bercita-citalah jadi orang yang berkenan kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Dan ayat ini dengan jelas berkata begini, ayat 9 dan 10 bunyinya, baiklah saudara yang berada di dalam keadaan yang rendah. Keadaan rendah di sini poverty atau kemiskinan jasmani. Bermegahlah karena kedudukanmu yang tinggi. Apa sih maksudnya? Hai orang miskin, bermegahlah karena kedudukanmu yang tinggi. Ini ngomong apa sih? Dan orang kaya, ini bicara jelas-jelas soal kekayaan materi. Berbanggalah, bermegahlah maksudnya, karena kedudukannya yang rendah. Orang kaya suruh berbangga untuk keadaannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Pokoknya kalau soal ketaatan sama Tuhan, dan soal permasalahan, tidak pandang bulu kaya atau miskin. Itu ayat ini bunyinya, ayat ini maksudnya, lupakan kekayaan, forget poverty. Forget riches and wealth. Lupakan kekayaan, lupakan kemiskinan. Kalau soal permasalahan, dua-dua kolesterolan. Cicak bisa ditangkap dengan tangan, Amsal 30 katakan, tapi dia juga ditemukan di istana raja. Orang kaya sama miskin sama-sama punya masalah. Itulah sebabnya, ngapain sih iri hati? Ngapain iri sama orang lain punya? Ngapain minder juga? Saya kolesterolan. Orang yang makannya enak juga kolesterolan. Yang satu puasa terpaksa. Karena memang gak bisa beli apa-apa. Yang satu lagi terpaksa puasa, yang satu puasa terpaksa, yang satu terpaksa puasa. Beda yo. Saya puasa terpaksa.
Karena nggak bisa beli makanan. Yang sana terpaksa, terpaksa puasa, bingung sendiri nih saya. Karena punya duit juga nggak bisa makan. Dua-dua kolesterolan. Cicak ditemukan di jalanan, tapi dia juga ada di istana raja. Kalau kita ada di atas, jangan sombong. Karena you punya permasalahan sama dengan permasalahan orang yang kau rendahkan. Nggak ada bedanya di mata Tuhan. Dan kalau kita ada di bawah hari ini, jangan minder. Orang itu juga punya masalah yang kau iri tiap hari dan cemburu apa yang dia punya. Jadi jangan lihat manusia. Kalau kita merasa diri kaya, berbanggalah akan keadaanmu yang rendah. Kalau kita merasa diri miskin harta, berbanggalah untuk keadaanmu yang tinggi. Lupakan kekayaan dan kemiskinan kalau bicara soal permasalahan. Dua-dua punya masalah yang sama. Serupa namun tak sama. Mirip, cuman beda konteksnya. Dan demikian juga kalau soal ketaatan, tidak pandang bulu kaya atau miskin. Orang kaya bisa memuliakan Tuhan. Yusuf dari Arimatea contohnya, Abraham, Ishak, Yakub itu orang-orang yang kaya materi. Orang miskin seperti Lazarus juga bisa memuliakan Kristus. Kalau bicara soal ketaatan, forget poverty, forget riches, lupakan kemiskinan, lupakan kekayaan. Orang miskin dan orang kaya, dua-dua bisa taat pada Tuhan. Dua-dua bisa memuliakan Tuhan, dua-dua punya panggilan yang sama untuk taat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena itu jangan gini aplikasinya, aku tunggu nanti keluar hutang aku baru melayani Tuhan. Tunggu nanti kalau aku sudah punya rumah bisa beli sendiri, aku baru mau sungguh-sungguh melayani. Nggak bisa, melayani Tuhan itu in the now, sekarang. Di zaman pas-pasan, atau kelimpahan, atau bahkan kekurangan. Taatlah pada Tuhan hari ini juga, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Jangan iri dengan orang lain punya. Aku baru bahagia. I'm happy if. Aku bakalan senang jika aku punya ini atau itu, maka aku pasti akan happy. Nanti kalau sudah punya ini dan itu, nggak happy juga. Happy itu sekarang. Baca Alkitab, baca firman itu sekarang. Melayani itu sekarang, memberi itu sekarang. Kita bisa memberi dalam kelimpahan, kita bisa memberi dalam kekurangan seperti janda atau wanita tua. Memberi sepeser uang di bait suci atau bait Allah. Do not put off, do not procrastinate. Jangan putar-putar gitu dan jangan suka menunda-nunda, mengulur-ngulur. Semua yang benar, baik, kudus, mulia, patut didengar, layak dipuji. Sekarang juga kita bisa lakukan. Ayat ini memberitahu kepada kita, orang kaya, orang miskin sama di hadapan Allah. Dua-dua tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Hari ini saya ajari kita, sebelum kita bicara tentang pencobaan kita masing-masing sendiri-sendiri. Do yourself a favor, lakukan satu tugas ini untuk dirimu sendiri. Jangan iri dan jangan menghina. Sebaiknya kita masing-masing punya iman yang sehat dan mengurus imannya sendiri. Mengurus hati dan hidupnya sendiri. Kecuali Anda seorang pengajar umat, Anda patut mengajarkan. Kecuali Anda pemimpin yang ditunjuk oleh gereja, CGL atau ketua kelompok sel contohnya, maka Anda patut untuk berbagi pengalaman, melayani dan mendoakan. Selebih dari itu, masing-masing kita harus punya iman yang sehat. Jangan kepo rohani, jangan kepoi orang kaya, jangan kepoi dan kita rasani orang miskin. Sebab di mata Tuhan kita semua miskin di hadapan Allah. Kita tidak punya apa-apa. Itulah sebabnya, jangan tunggu orang lain berubah dulu, Anda baru berubah. Jangan tunggu orang lain melayani dulu, atau Anda punya sesuatu baru Anda melayani. Kalau Allah memanggilmu sekarang, jawablah ya, seperti lagu sekolah minggu. Ku dengar suara Tuhan memanggilku, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Tuhan suruh Anda mengampuni, sekarang waktunya. Jangan tunggu orang lain itu berubah dulu, atau dia minta maaf dulu. Kalau hari ini Anda berada di posisi tinggi, Tuhan ajari Anda rendah hati, untuk ngalah dulu, untuk taat dulu, berbanggalah karena itu. Kalau Anda di posisi rendah sekarang, Anda punya hanya sepeser uang saja. Saya bukan bicara soal persembahan, tapi pengabdian. Kalau Yesus berkata, berikan itu untuk orang lain. Banggalah untuk panggilan yang tinggi, sekalipun Anda tidak punya banyak. Segala sesuatu pas-pasan, tapi Allah memanggilmu untuk terlibat dalam pekerjaannya. Tuhan mengindahkan persembahanmu. Ketika Anda mempersembahkan waktu, Tuhan memakai hidupmu. Padahal aku tidak punya apa-apa, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Suatu aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kupersembahkan. Kalau Allah menunjukmu, suruh Anda untuk mendoakan seseorang, banggalah, itu panggilan yang tinggi. Anda tidak punya apa-apa yang bisa dipersembahkan kepadanya. Kalau Tuhan berkata, doakan orang lain.
Sedangkan Anda di posisi rendah rasa seperti tidak bisa sumbangsi, nggak bisa memberi. Aku ini nggak berguna, aku ini nggak punya apa-apa. Kalau tiba-tiba Anda dibanguni pukul 3, suruh doakan tetangga. Anda dibangunkan di atas ranjang Anda, tiba-tiba menangis terbeban untuk dia. Berbanggalah untuk keadaanmu yang tinggi. Allah mengindahkan Anda untuk turut bekerja sama, mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Jangan saling compare. Setiap orang itu punya salib sendiri. Tiap orang juga punya mahkota masing-masing. Kejarlah mahkotamu. Di tahun ini, let us be less kepo. Kita jadi lebih tidak kepo. Dan kita lebih tanggung jawab dengan hidup sendiri di hadapan Tuhan. Amin. Kita lanjutkan sekarang, ayat yang ke-12. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Coba saya jelaskan ayat per ayat, berkat di balik pencobaan. Ayat 12 bunyinya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pertama-tama dua kata, berbahagialah orang garis bawah. Blessed is the man dalam bahasa Inggrisnya. Luar biasa ya, Tuhan tidak memberkati pekerjaannya, keluarganya. Tuhan tidak memberkati taburannya, tapi Tuhan memberkati orangnya. Ternyata berkat itu selain bukan materi, berkat tertinggi itu tidak diberikan untuk apa yang kita kerjakan dan kita punya. Berkat itu melekat pada orang yang diberkati. Kemanapun dia pergi, dia menjadi berkat buat orang lain. Blessed is the man. Tuhan berkata, blessed is his business. Blessed is his family. Berbahagialah orang, kata bahagia di situ adalah blessedness. Kata bahagia di situ bukan happy, tapi diberkati. Blessed is the man, Tuhan berkata, orang itu diberkati. Ini kalau dalam dunia sekuler, ada suatu legenda Midas touch namanya. Apapun yang dia jamah turns to gold, menjadi emas. Lihat nggak? Ada orang itu kemanapun dia pergi selalu keruh. Ada dia selalu ada pertengkaran. Ada dia selalu ada yang dirugikan. Ada orang-orang tertentu di dunia ini, malahan lebih banyak yang begini. Kemanapun mereka pergi, mereka itu salibnya orang lain. Kalau kita berkata orang-orang ini percuma, ya enggak, mereka berguna. Justru orang-orang ini mendekatkan kita sama Tuhan. Ada orang tertentu yang melatih kita untuk mengampuni. Karena orang itu perlu terus dimaafkan. Saya sih nggak mau jadi golongan orang itu sih. Saya mau jadi golongan orang yang kemana-mana dia menjadi berkat. Yang kayak gini, yang jadi salib, nggak usah dicari, nggak usah ditambah, sudah banyak di dunia. Yang jadi berkat itu yang langka. Ada orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang lain sebagai ujian. Ada orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang lain sebagai wakil Tuhan. Which one are you? Blessed is the man. Saya suka kata ini, berbahagialah orang. Orang yang jadi berkat, tidak usah kejar berkat. Berkat akan mengejar dia. Dia nggak usah cari malah. Malah dia harus takut mengelola. Doa Bapak kami bunyinya begini, berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Artinya, cukup Tuhan, hari ini aku cuma kuat untuk mengelola segini. Orang itu tidak memohon-mohon minta roti. Kalau orang itu dikenan Allah, orang itu dikenan Allah, dia nggak perlu kejar-kejar berkat karena dia punya restu. Apa yang lebih tinggi dari berkat? Restu namanya. Dalam bahasa Inggris dua-dua diterjemahkan sebagai blessing. Blessing itu juga berkat, tapi kalau Anda mau menikah, you must seek the blessing of your parents. Dalam bahasa Inggrisnya, Anda harus memohonkan berkat dari orang tua, itu artinya restu. Minta restu dari papa mama. Ya, sebelum seseorang melakukan sesuatu pelayanan, contohnya dia minta didoakan oleh gembalanya, itu minta blessing gembalanya. Apa yang lebih tinggi dari berkat? Meskipun dua-dua terjemahnya blessing, restu. If you have, kalau Anda punya restunya Yesus Kristus, Anda tidak perlu ngerengek-rengek berkat sama surga. Anda juga tidak perlu merengek-rengek sama manusia minta-minta roti, berkati, beriku pinjaman, nggak perlu. Blessed is the man, orang itu diberkati. That guy is blessed, God is with him. Bahkan orang-orang non-Yahudi, 9 di antara mereka akan pegang puncak jubah satu orang Yahudi. 10 bahkan. Dan berkata, beritahu kepada kami, di mana kau dapatkan berkat ini? Sebab kami melihat Allah menyertai Immanuel, Tuhan beserta. Blessed is the man. Be a blessing. Be a blessing to God. Tiap hari jangan jadi alasan Tuhan pedih hati.
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Be a blessing to God, jadilah berkat pada Tuhan dulu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Emangnya kita ini bisa memberi apa sama Tuhan? Bukannya semua yang kita miliki itu dari Tuhan? Mengerti. Saya ngerti. Namun demikian kita tetap bisa jadi berkat buat Tuhan kok. Kita tetap bisa jadi berkat buat Tuhan. Anak saya punya allowance atau punya uang saku, saya kasih mereka. Lalu tiap kali mereka kemana, mereka bawa pulang sesuatu ini untuk papa. Saya senang. Apalagi kalau itu sesuatu yang memang saya perlukan atau saya senang. Masa saya akan berhutang sama anak saya? Saya nggak bicara tentang pemberian harta, saya bicara tentang gimana memperlakukan Allah. Sekalipun semua itu miliknya, semua darinya. Kita ini hanya uang saku doang. Tapi kalau kita memperhatikan perasaan Tuhan, memperhatikan kebutuhan Tuhan, emang Tuhan punya kebutuhan. Tapi kalau kita memperhatikan kebutuhan papa mama kita, sekalipun semua uang saku dari mereka. Masa saya sebagai ayah, nggak sadar bahwa uang sakunya berkurang karena dia belikan saya. Sadar saya, tahu saya terima, oh thank you, so thoughtful. Kamu mikirkan, papa mama, thank you ya. Diam-diam saya mikir, gimana saya kembalikan? That's how you treat God, be a blessing to God. Jangan selalu datang ke Tuhan hanya berkata, I'm sorry itu, I'm sorry ini. Loh, saya ngerti Tuhan akan menerima kita, berapa kali pun kita sorry, dia tetap akan menerima kita, saya mengerti. Tapi seharusnya hubungan kita lebih dari itulah ya. Loh, saya ngerti kita semua masih bisa berbuat dosa, termasuk saya tetap perlu pengakuan dosa dari waktu ke waktu, karena saya nggak sempurna. Tapi kalau hubunganku dengan Tuhan hanya itu melulu, something is wrong with you, something is wrong with me, sesuatu yang salah dengan kita. Karena Tuhan itu sudah menginvestasikan, meminjamkan. Dia sudah kasih kita loan dari bank. Dia kasih kita Roh Kudus dan kasih kita firman. Tidak berkurang-kurang, kita ini bisa jadi blessing untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kita benih untuk ditabur. Di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, di dalam hati kita sudah ada firman. Jadi kita ini bisa menyenangkanmu. Bisa, we can menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Yes, we can do that. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bisa. Be a blessing to God, blessed is the man. Be a blessing to other people, jadilah berkat buat orang lain. Saya tidak mau jadi orang itu. Saya tidak mau jadi salib orang lain. Sebab orang lain tidak perlu minta. Tidak kurang-kurang salib di hidup mereka. Percayalah, orang jahat itu banyak melebihi orang baik di dunia ini. Orang yang curang itu lebih banyak dari orang jujur. Jadi Anda tidak perlu nambahi golongan itu. Tambahi golongan ini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadilah barang langka, tambahkan angkanya. Jadi saya punya komitmen dalam hidup Anda. Semoga saya tidak akan pernah jadi sandungan buat Anda sekalian. Saya ingin jadi tambah-tambahan Tuhan, bukan kurang-kurangan di hidupmu. Saya ingin jadi berkat buat orang-orang yang saya tiap hari kerja bersama-sama sekantoran. Sama keluarga saya, I hope saya bukan apa-apa yang menggocoh anak-anaknya. Ayah yang membuat anaknya harus bersyafaat agar supaya saya bertobat. Harusnya mereka bangga sama papanya dan mamanya. Harusnya saya jadi itu. Semoga anak saya kalau memang doakan seseorang untuk bertobat, doakan teman-temannya. Jangan doakan papanya untuk bertobat. Apakah Anda adalah ayah yang membuat anak Anda harus jengking tiap hari, mohon-mohon di kaki Kristus, nangis-nangis pedih hati agar supaya Anda bertobat? Dan you're in the wrong place in this life. Anda berada di tempat yang salah di hidupnya anak Anda. Anda bukan berkat. Anda adalah beban dalam kehidupan orang lain. Sebagai gembala sidang, gembala Anda yang berjaga atas jiwa Anda, doa harapan saya tertinggi bukan menjadi gereja terbesar, tapi jemaat yang membanggakan Kristus. Jemaat yang satu-satu di masyarakat mereka mengenal jemaat Gereja Mawar Sharon. Orang-orang jemaat Gereja Mawar Sharon tidak ada yang menjadi salib dalam kehidupan masyarakat, tapi mereka jadi berkat. Kasih tepuk tangan ke Tuhan. Blessed is the man, diberkati orang ini. Ternyata juga orang yang setia dan taat dalam pencobaan, ada berkat menunggunya. Saya baca sekali lagi ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ternyata dalam bertahan dalam pencobaan itu ada berkat menanti. Cuman masalahnya itu nggak seperti yang kita duga, karena kita harapkan kan, kalau lewat pencobaan ini berkatnya harus bentuknya begini atau begitu, kita tentukan sendiri, berkatnya harus materi. Ternyata enggak, tapi Alkitab nggak pernah berbohong. Orang yang bertahan dalam pencobaan, blessed is the man, orang itu diberkati, berarti ada berkat menanti. Leave it to God, serahkan ke Tuhan, berkatnya nanti wujudnya seperti apa, jangan Anda campur tangan.
Kalau Anda campur tangan nanti tidak berlaku firman yang berkata begini. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared. Di tahun penyediaan ini, janji Tuhan begini, tidak ada mata yang sudah melihatnya, telinga yang mendengar maupun yang sudah muncul dalam pikiran apa yang Tuhan sediakan. Sediakan penyediaan the year of provision. Bagi apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Jangan dicampuri. Percaya saja, terima dengan hati. Allah kita itu bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. That blessings awaits you and me. Kalau kita bertahan dalam pencobaan, Alkitab berkata blessed is the man, berarti ada blessing di ujungnya. Ada berkat, bukan hanya restu, ada berkat Kristus yang nyata di ujungnya. Jadi kalau Anda di dalam pencobaan, Anda harus curiga apa di baliknya. Kalau kita berada dalam pencobaan itu karena dosa kita, ya bertobatlah, sudah jangan minta berkat. Diampuni sudah super kamsyah. Tapi kalau Anda tahu bahwa itu bukan salah Anda, itu di luar wewenangmu, di luar kontrol dan kendali manusia. Lalu Anda mengalami sebuah pencobaan, kenapa diizinkan? Jangan marah sama Tuhan. Anda harusnya curiga di balik pencobaan itu ada blessedness, ada berkat menunggu. Nantikanlah itu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan itu gimana? Bertahan dalam pencobaan itu begini. Ketika kita dicobai jangan berbuat dosa. Di ibadah sebelum ini tadi saya ajarkan manusia itu punya kecenderungan. Kalau dia dalam tekanan dan permasalahan, biasanya dia lebih gampang menggerutu sama Tuhan dan berdosa di waktu saat dia punya masalah. Makanya itu, di ibadah yang satu, saya ajarkan gimana kita minta hikmat dengan iman. Nah, ibadah sekarang ini saya jelaskan, pencobaan di sini bukanlah pencobaan daging atau hawa nafsu ya. Bukan kita bodoh sendiri cari internet sendirian di kamar lalu jatuh dalam pornografi. Atau dua orang sepasang pacaran lalu mereka sendirian di kamar, nggak ada orang tua, nggak ada keluarga di rumah, itu cari masalah. Itu bukan pencobaan ini. Berbahagialah kamu kalau kamu jatuh dalam pencobaan, yang ini bodoh kamu kalau kamu jatuh dalam pencobaan. Ini bukan pencobaan hawa nafsu. Ini pencobaan yang artinya ujian iman dalam hidup ini lewat masalah yang diizinkan. Bukan masalah yang dicari. Gimana caranya bertahan dalam pencobaan? Supaya kita diberkati. Gimana caranya? Anda harus ingat satu hal. Ketika Anda dicobai, pasti ada pencobaan untuk meninggalkan Tuhan, kecewa, putus asa, atau jalan pintas alias berdosa. Kalau Anda dicoba untuk melakukan sesuatu yang salah, Anda tahu jelas di dalam firman bahwa Tuhan melarang hal tersebut. Feel free, miliki keberanian dan kemerdekaan untuk berkata tidak kepada tawaran pencobaan. No! Karena Anda tahu ada berkat menunggumu. Cuman kelemahannya satu, Anda tidak tahu berkat apa. Karena orang dalam pencobaan biasanya dia blurry matanya. Mata jasmaninya jadi lebih kabur karena dia tertekan batinnya. Tapi imanmu tidak perlu kabur. Anda harus tahu bahwa berkat Tuhan menanti. Bukan hanya imanmu jangan kabur, kakimu juga jangan kabur dari rancangan Allah. Tetap lakukan apa yang benar. Kalau Anda tidak tahu harus melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu lebih baik daripada melakukan yang salah. Zero is better than minus, nol lebih baik dari minus. Kalau Tuhan tidak suruh Anda melakukan sesuatu, jangan melakukan. Jangan melakukan itu, jangan jalan. Jangan berbuat sesuatu. Tapi aku tidak berbuat apa-apa, apakah ini solusi? Enggak tentu. Tapi dengan tidak berbuat apa-apa, mungkin Anda tidak menjerumuskan dirimu lebih ke dalam sesuatu yang salah, yang Anda sesali nanti. Itulah sebabnya bertahan dalam pencobaan itu perlu iman. Anda harus tahu bahwa di balik itu ada berkat. Cuman Anda tidak tahu aja berkatnya apa. Belajar percaya. Dalam hal ini, you have to believe, not see it to believe it. Anda harus percaya dulu. Bukan melihat dulu baru percaya. Dan ketika Anda berkata tidak kepada setan, apapun godaan, sadarilah, your no to Satan means a yes to God. Tidakmu kepada godaan setan itu berarti iya kepada Tuhan dan apa yang Tuhan sediakan. Saya kasih contoh kalau seorang datang kepada saya dan berkata, Pastor Philip, bisa nggak kita makan bersama? Kalau memang saya nggak bisa ya, saya akan jawab, oh maaf, saya nggak bisa. Itu bukan karena saya nggak bisa makan sama dia. Itu karena saya sudah janjian makan sama orang lain. Jadi kalau saya bilang tidak sama sebuah tawaran, contohnya undangan makan, contohnya saya berkata sorry saya nggak bisa. Itu berarti ya kepada keluarga saya malam itu. Saya harus menolak seseorang supaya punya waktu dengan anak-anakku. Saya bilang no to you so I can say yes to them. Demikian pula sebaliknya. Setiap kali kita berkata tidak kepada sesuatu, kadang-kadang saya harus berkata tidak pada anak-anak karena papa busy. I have to go to this. Papa punya appointment atau punya janjian, papa harus melayani orang. Anak saya mengerti, bukan saya tolak mereka, no mentah-mentah, tapi papanya
Ada tanggung jawab yang harus dilakukan, mereka harus bisa ngalah. Jadi sebenarnya ketika Anda lari dari pencobaan, dicobai seksual kayak, dicobai untuk salah di depan Tuhan, cobai korupsi, cobai mengeluh, menggerutu, dicobai untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, whatever it is, waktu Anda berkata tidak, jangan fokus ke tidak. Pikirkan Anda sedang ya sama siapa. Tidakmu itu berarti yes. Waktu saya digoda untuk jatuh dalam dosa, saya berkata tidak, itu berarti saya berkata ya kepada Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dan berarti saya adalah all yes, I'm yes and amen, saya ya dan amin untuk semua janji Tuhan. Yang berkenaan dengan pencobaan itu, yang pencobaan itu ingin halangi dan curi dari diriku. Berarti saya sedang berkata iya kepada penyediaan Allah dan apa yang Allah sediakan untuk hidupku. Orang yang mengerti bahwa tidaknya adalah iya kepada Tuhan, tidaknya kepada setan maksudnya. Orang itu dapat kekuatan untuk setia dan bertahan dalam pencobaan. Kalau nggak gitu berat. Orang nggak bisa lihat yanya, hanya lihat tidaknya. Mereka akan mengeluh begini, ikut Tuhan nggak enak ya, nggak boleh itu dan nggak boleh ini. Janganlah kamu berzina, jangan mencuri, jangan ada padamu Allah lain, kok jangan-jangan semuanya. Sadarkah Anda, jangan berzina dikasih Tuhan perintah. Bukan supaya Anda tidak bisa having fun, tapi supaya keluarga Anda bisa harmonis, tidak pecah. In order for you to enjoy your family to the max, agar supaya kita bisa menikmati keluarga dan pernikahan kita, anak-anak kita tidak trauma, supaya kita bisa menikmati mereka secara maksimal bahagianya di rumah. Dan Anda harus berkata tidak kepada teman tapi mesra. Jangan kita trauma berkata ikut Tuhan gak enak ya, jangan. Ikut Tuhan itu enak, harga yang dibayar gak seberapa, bertahanlah dalam pencobaan. Karena apa yang kau tolak, sakitnya tidak seberapa dibandingkan dengan sukacita yang Tuhan sediakan. Bertahan dalam pencobaan itu ada berkat di baliknya. Makanya itu kalau dicobai, berpikiran panjang. Kenapa aku dicobai? Apa yang iblis hendak hancurkan? Jangan-jangan anggur baru Tuhan sediakan buat pernikahanku bagi orang-orang yang dicobai dalam hal kesetiaan. Jangan-jangan anak-anakku akan jadi presiden nanti. Presiden ini dan presiden itu. Iblis mau mencemari keturunan ilahi. No! Get thee behind me, Satan! Enyahlah daripada aku, hai iblis. Kau memikirkan pikiran manusia. Bertahan dalam pencobaan itu mudah. Kalau kita bisa curiga dengan indah. Di balik itu ada something greater. Amin. Semoga ini membantu Anda. Melengkapi Anda untuk berkata tidak kepada kuasa gelap. Karena setiap kita pasti dicobai. All of us will.